727.000 per bulan untuk 1.877.747 rumah tangga. Bantuan bencana, saudara-saudara, ya, cukup besar bantuan bencana kita. LPG 66.400.000 rumah tangga menerima subsidi LPG. 66.400.000 rumah tangga. 2 kali Malaysia, 12 kali Singapura. Boleh juga ya pemerintah Republik Indonesia. Saudara-saudara, saudara bangga jadi menteri, bangga jadi pemerintah Indonesia, ya. Saudara-saudara, tanpa kita sadari sebetulnya what we have achieved. Dan selalu saya katakan, saudara-saudara, marilah kita sadar ini prestasi kita bersama dari zaman Bung Karno sampai sekarang. Subsidi dan kompensasi solar ada 484.000 rumah tangga. Kompensasi pertalite, nah ini 89.000 rupiah per bulan, 33 juta orang, 33 juta rumah tangga, hampir 33.787.364 rumah tangga. Subsidi dan kompensasi listrik 130.000 rupiah sampai 150.000 rupiah per bulan. 87 juta rumah tangga, 87 juta rumah tangga, hampir seluruh rakyat Indonesia itu. Diskon tarif kereta api 1,3 juta penumpang. Diskon angkutan laut hampir 500.000. Bantuan pangan 10 kg beras, 2 liter minyak goreng untuk 3 bulan. 33,24 juta keluarga di desa 1, 2, 3, 4. Tunjukkan negara mana seperti kita. Pasti ada yang lebih hebat, pasti. Tapi untuk bangsa Indonesia, not bad lah, ya. Jangan anggap enteng kita terus. We are strong. We are strong. We are rich and we will be richer. Kita akan lebih kaya, saudara-saudara sekalian. Karena kita tidak mau jadi lugu lagi. Kita terlalu lugu, terlalu naif, ya, terlalu baik. Wartawan masih ada ya? Masih ada. Makan bergizi gratis, MBG. Ya. ,560.000 siswa ibu hamil menyusui balita dan lanjut usia. Cek kesehatan gratis 130.800.000 orang ini. Pertama kali, kalau ini pertama kali cek kesehatan gratis itu. Ya. Kita cek, tahu kondisi, tahu masalah, tahu apa yang kita harus kerjakan sekarang. Ternyata rakyat kita banyak sekali yang sakit gigi, giginya rusak.
Artinya dokter gigi kurang. Tapi kalau kita nggak tahu bagaimana? Program afirmatif 150.000, sarjana S1 fresh graduate magang 6 bulan. Dan saya dapat laporan ya, Menteri Tenaga Kerja kurang lebih 60% yang langsung dapat pekerjaan di tempat dia magang. Sekolah Unggul Garuda 9.500.000 per bulan. Ini adalah anak-anak yang terpinter, walaupun dari keluarga tidak mampu, masuk ke sekolah Unggul Garuda. Niatnya adalah mereka ini akan nanti masuk ke program-program yang paling berkualitas di seluruh dunia. Rencana kita baru 4 sekolah unggulan Garuda yang terbangun. Prof Brian, berapa rencananya total SMA Garuda? Beasiswa LPDP 23.289 mahasiswa untuk dalam negeri dan luar negeri. Beasiswa S1 Garuda, beasiswa S1 Unhan, beasiswa Sekolah Taruna Nusantara, subsidi pupuk Rp334.166 per bulan. Penerimaan manfaat 14.205.757 petani dan pembudidaya ikan menerima subsidi pupuk. Subsidi bunga kur Rp500.000 per bulan, 6.084.205 debitur yang menerima. Sertifikat gratis 1.350.000 UMK. Saudara-saudara, ini adalah program, saya sebutkan rinci supaya kita mengerti apa yang sudah kita lakukan. Saudara-saudara, kita faham dan mengerti bahwa masa depan kita akan ditentukan oleh kualitas manusia kita, kualitas anak-anak kita, kualitas fisik, kesehatan, karena itu gizi sangat penting, tapi juga kualitas pendidikan. Kita faham bahwa pendidikan kita banyak ketertinggalan. Negara kita sangat besar, luas. Kita memiliki lebih dari 288.000 sekolah, banyak di tempat terpencil. Salah satu upaya kita adalah digitalisasi pendidikan. Kita sudah membagi interaktif flat panel, layar pinter di seluruh sekolah Indonesia. 1 per sekolah tahun lalu sudah kita bagikan. Tahun ini kita akan tambah 3 kelas per sekolah. Saya harapkan di akhir 2026 akan sudah tersampaikan, terkirim kurang lebih tambahan 700.000 panel pinter atau smart digital panel di seluruh sekolah Indonesia akhir Desember 2026 atau semester pertama 2027. Apa artinya ini? Artinya bahwa anak-anak kita dan guru-guru kita di seluruh Indonesia punya akses untuk materi pembelajaran terbaik. Baru saja kita dapat berita bagus dari PBB, ya, International Telecommunication Union, memberi penghargaan tertinggi
kepada kita Indonesia dari 122 negara, ya, dalam kategori e-government dan kategori digitalisasi pendidikan, bahwa kita punya apps yang dilaksanakan oleh Menteri Dikdasmen, ya, Kementerian Dikdasmen, rumah pendidikan, portal terintegrasi dengan interaktif flat panel yang kita bagikan, telah digunakan oleh lebih dari 6,9 juta pengguna, menyediakan 4.843 sumber belajar gratis, dan membantu ratusan ribu guru di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar. Penghargaan dari PBB ini membuktikan digitalisasi pendidikan kita diakui dunia. Kita melompat, saudara-saudara. Kita tidak cepat puas, perjalanan masih jauh, tapi kita ingin memperbaiki semua sekolah kita. Tahun ini kita akan selesai 77.000 sekolah renovasi. Tahun depan target kita 100.000, tahun 2008 100.000. Kita berharap di 2029 seluruh sekolah Indonesia sudah direnovasi. Seluruh sekolah di Indonesia sudah direnovasi, dan uangnya kita akan kirim langsung ke kepala sekolah, diawasi oleh komite orang tua, komite guru, dan sebagainya. Dan ternyata hasilnya sangat baik. Kalau tidak salah ya, Menteri Mendikdasmen ada di sini, ya. Umpan balik yang saudara terima cukup bagus. Ya. Baik, terima kasih. Saudara-saudara, digitalisasi pemerintahan mutlak harus kita lakukan. Kita tidak boleh mempunyai puluhan aplikasi yang tidak saling berbicara. Kita tidak boleh meminta rakyat berkali-kali memasukin data yang sama. Kita tidak boleh membiarkan rakyat mengeluarkan uang hanya untuk membuktikan bahwa dirinya miskin. Saat ini dari laporan Dewan Ekonomi Nasional, digitalisasi program bantuan sosial telah dijalankan di 43 kabupaten dan kota pada 26 provinsi. Sudah sekitar 1 juta keluarga terdaftar dari target 12,5 juta keluarga. Sebelumnya untuk mengurus berbagai dokumen dan mendaftar bantuan, sebuah keluarga dapat mengeluarkan biaya sekitar Rp150.000. Sekarang proses itu dapat dilakukan secara gratis. Ini manfaat langsung dari digitalisasi. Tapi tentunya kita harus melangkah lebih jauh. Data sosial, data kependudukan, data pendidikan, data kesehatan, data pekerjaan, data perumahan, data penerima bantuan harus terintegrasi dengan perlindungan keamanan yang kuat. Jangan sampai ada orang mampu menerima bantuan karena datanya tidak diperbarui. Jangan sampai ada keluarga miskin tidak menerima bantuan hanya karena tidak mengenal pejabat atau tidak memahami birokrasi. Kalau sistem kita akurat, target 0% kemiskinan ekstrem menjadi jauh lebih mungkin kita capai. Kita juga telah menghadirkan mall pelayanan publik di 313 kabupaten dan kota. Dalam satu tempat, masyarakat dapat mengakses sampai dengan 150 jenis pelayanan. Ini kemajuan. Tapi seluruh pelayanan yang memungkinkan harus tersedia secara digital. Rakyat tidak perlu mengantre berjam-jam
rakyat tidak perlu berpindah dari kantor ke kantor. Pemerintah harus datang kepada rakyat melalui teknologi. Saya ingin Indonesia memiliki pemerintahan digital kelas dunia. Saudara-saudara sekalian, dalam buku yang sudah dibagikan kepada saudara-saudara, ya, telah dicatat 108 masalah kronis bangsa yang kita pecahkan melalui berbagai keputusan pada 18 bulan pertama pemerintahan. Sekarang pemerintahan kita telah berjalan 20 bulan. Tentu sudah lebih banyak lagi persoalan yang kita selesaikan. Kita telah mencapai prestasi-prestasi yang sudah saya singgung tadi. Saudara-saudara, salah satu juga yang kita telah berhasil adalah mendirikan bank emas. Untuk pertama kali dalam sejarah Republik Indonesia, Indonesia punya bank emas bulian yang sekarang sudah mengelola 153 ton emas. Sudah mengelola. Dan 153 ton emas ini nilainya berapa Pak Rozan? 20 bilion Pak. 20 miliar dolar. Jadi dalam 1 tahun bank yang kita dirikan 1 tahun yang lalu sekarang sudah mengelola emas senilai 20 miliar dolar. Ini juga kekuatan ekonomi yang dilihat oleh dunia juga. Dan saya percaya di tahun-tahun mendatang ini akan juga meningkat.